Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Hari ke-8, tapi mohon maaf saya terlambat mengupload ini. Karena satu dan lain hal saya kelelahan dan saya tidak mengupload di hari ke-8. Oke, seperti yang kalian baca di judul, untuk episode kali ini gue mau ngebahas tentang film Joker. Karena kebetulan kalau nggak salah gue belum pernah bahas film Joker di Movie Corner Indonesia. Jadi seperti biasa dan langsung aja kita bahas film Joker. Oke, gue bacain sinopsis dari film Joker dulu yang ada di IMDb. Sinopsisnya cukup singkat, ini sinopsisnya. Seorang pelawak stand up yang bermasalah mental mulai spiral ke bawah yang mengarah pada penciptaan penjahat ikonik. Ya memang gue menggunakan Google Translate secara mentah, tapi ya udahlah ya, intinya kayak gitu. Jadi basically secara cerita kurang lebih kayak gini. Seorang pelawak stand up comedian gitu ya, yang punya masalah mental dan hidupnya tuh mulai turun dan hingga akhirnya ngebikin dia menjadi seorang penjahat atau musuh yang ikonik kayak gitulah. Nah, film Joker ini kalau di IMDb mendapatkan rating yang sangat bagus ya. 8,4/10 dan yang ngasih rating ini ada total 1,3 juta orang. Gua sangat amat setuju. Bahkan rating pribadi gue beda tipis yaitu 8,5. Kenapa gue sangat setuju? Karena film ini sangat amat kompleks. Mungkin nggak terlalu banyak orang yang suka film-film kompleks karena mungkin lu orang sukanya nonton film supaya terhibur atau supaya tergugah gitu ya. Tapi film ini menurut gua punya kedua hal itu gitu loh. Selain ngebikin lo tergugah, juga terhibur di beberapa scene, tapi at the end lo kayak greget gitu loh. Semacam apa ya, kayak iya anjing ada nih film bisa bikin begini. Terus lo akan amazed dengan aktornya, aksi dari para aktor dan aktris yang ada di film ini gitu. And by the way, gue lupa nyalain background, sorry. Kita bahas dulu cast and crew-nya abis ini, sekalian gue nyalain background ya. Nah, untuk cast and crew dari film Joker disutradarai oleh Todd Phillips, ditulis oleh Todd Phillips dan Scott Silver. Terus based on karakter Bob Kane, Bill Finger, and Jerry Robinson. Castnya di sini ada Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck atau Joker, terus ada Robert De Niro sebagai Murray Franklin, ada Zazie Beetz sebagai Sophie Dumont, ada Frances Conroy sebagai Penny Fleck atau ibu dari si Joker. Terus ada Brett Cullen sebagai Thomas Wayne, ada Shea Whigham sebagai Detektif Burke, ada Bill Kemp sebagai Detektif Garrity, ada Glenn Flesler sebagai Randall, ada Josh Pace sebagai Hoyt Vaughn, ada Dante Pereira Olson sebagai Bruce Wayne, dan ada Carrie Louise Putrello sebagai Martha Wayne.
Ya mungkin segitu aja yang bisa gue sebutin karena ini banyak banget. Kita lanjut ke pembahasan filmnya. Nah, balik lagi ke pembahasan filmnya. Tadi sampai acting aktor dan aktrisnya itu wah banget. Kenapa gue bisa bilang wah? Sebenarnya karena pusat dari cerita ini adalah Joker gitu ya. Joaquin Phoenix benar-benar mendalami karakter dari Arthur Fleck dan dia benar-benar merefleksikan cara atau gaya, gue nggak tahu sih nyebutnya kayak gimana, tapi kurang lebih kayak gitu, cara atau gaya uh, seorang stand up comedian yang istilahnya punya penyakit mental gitu loh. Dan Joker ini punya penyakit mental yang namanya Joker ini tuh punya kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang nggak tepat. Jadi dia sering ngunjungin semacam puskesmas untuk nerima obatnya untuk ngerangsang otaknya supaya nggak gampang tertawa. Nah, terkait dari kelainan otak itu sebenarnya mengacu ke kesehatan mentalnya si Arthur Fleck. Kenapa gitu? Dia ini bisa dibilang karena keanehannya itu cenderung menutup diri dan kayak orang-orang nggak bisa bergaul gitu loh. Nah, karena dia sendiri nggak bisa bergaul, dalam tanda kutip, ketika di masyarakat tuh dia agak disingkirkan, bahkan sering banget dibully. Terus dengan kelainan penyakitnya pun dia juga harus bertahan hidup gitu ya kan. Tapi suatu ketika tuh dia sering banget, atau di film ini digambarkan dia tuh seolah-olah halu gitu loh. Jadi sampai akhirnya dia nggak bisa ngebedain yang mana yang kejadian nyata, yang mana yang kejadian halu gitu. Nah, kesiannya adalah biasanya kan penyakit mental itu ada triggernya ya kalau gua nggak salah. Nah, dia tuh kena trigger bahwa ternyata ibunya ini dinyatakan punya kelainan mental. Sampai akhirnya dia mencoba mencari berkas hingga akhirnya terungkaplah fakta yang ia temukan tentang kebenaran dari ibunya ini gitu loh. Nah, ketika dia tahu tentang ini tentunya dia patah hati gitu ya kan, kayak apa yang terjadi dan apa yang sudah dia lewati itu terlalu banyak sengsaranya lah istilahnya. Dan bahkan kelainan otak yang dia punya itu sebenarnya karena kejadian waktu kecil yang mana ibunya suka istilahnya ngasih tindakan kekerasan ke dia gitu. Jadi menyebabkan luka hingga akhirnya otaknya tuh agak-agak error dan suka ketawa-tawa di saat yang gak tepat. Salah satu trigger terbesarnya dia juga akhirnya yaitu dia gak bisa ngebedain realita dan hayalan. Hingga akhirnya dia menjadi bisa dibilang ya sosok Joker gitu loh, yang akhirnya muncul di televisi karena satu dan lain hal, ya lo orang nonton aja. Terus dia dibully gitu ya, jadi bulan-bulanan, hingga akhirnya dengan emosinya dia dengan mudahnya menembak si pembawa acara. Nah, mulai dari situ si Joker ini bisa dibilang sudah menjadi kriminal yang dikenal publik. Dan anehnya ketika dia mau dipenjara gitu ya, mau diamankan, justru dia diselamatin oleh para demonstran atau para pengunjuk rasa di kota Gotham. Dan ketika dia ditaruh gitu ya di atas mobil waktu dia pingsan abis diselamatin, pas dia bangun siuman justru orang-orang kota Gotham atau si demonstran dan pengunjuk rasa ini menyambut dia dengan gegap gempita dan
dilanjutkan dengan tarian khas dari Joker versi Joaquin Phoenix ini. Nah, by the way, versi Joker Joaquin Phoenix ini cukup ikonik ya, dan menyita perhatian ketika rilis. Banyak banget sejujurnya temen gue yang bisa dibilang pada nggak ngerti ketika nonton film ini. Gue juga sebenarnya nggak terlalu ngerti, tapi ketika gue nonton ulang kedua dan ketiga kali, gue baru ngeh gitu loh, baru dapet oh ini toh maksudnya gitu. Memang saya belum terlalu jago lah menginterpretasikan untuk khususnya pesan-pesan yang ada di film gitu ya. Dan skor pribadi dari gue ini 8,5/10. Rekomendasi banget untuk nonton Joker. Terakhir gue nonton Joker itu di Netflix. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Coba dicari aja di platform streaming berbayar atau berlangganan andalan kalian. Sampai di sini pembahasan kita tentang Joker untuk episode Mental Health. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Sanlimana pamit. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.